itu terdengar angkuh, tapi kalau menurut gue, apalagi buat pelaku usaha yang awal-awal, itu lebih baik ketimbang lu menjanjikan angin surga gitu kan. Oke, selamat datang di channel YouTube ini. Kali ini orang niat usaha kok kesannya kayak nipu gitu. Kesannya ya. Kenapa gue bilang kesannya kayak nipu? Nanti gue jelasin. Dan ini menimpa salah satu konten kreator di Indonesia yang gue ikutin udah lumayan lama juga. Namanya Edward Tanzil. Tapi gue bukan mau bahas dianya, gue mau bahas tindakan si pelakunya. Jadi gue fokusnya ke sudut pandang si pelaku usaha gitu ya. Jadi gini, kejadiannya itu dia masukin mobil dari Januari sih katanya. Terus mobilnya tuh baru nyampe di bengkelnya sekarang, atau nyampe di tangan dia sekarang itu di bulan Juni ya, kemarin lah, hari Kamis ya, hampir seminggu lah, beberapa hari lalu. Cuman gue baru lihat videonya semalam. Jadi beberapa hari kebelakang gue lihat Instagramnya, ini ada apa, gue kira ya cuman apalah, misalnya dia beli mobil lagi terus bahan segala macam. Ternyata itu mobil dia yang pernah gue lihat videonya dari dulu-dulu, terus mau dirapiin gitu kan, mau dicat, ternyata dia kena zong parah, zongnya parah banget cuy. Ya gue juga ikutan simpati ngeliat hal kayak gini. Ya ini pelajaran banget sih, kalau jangan sampai ngalamin lah. Kalaupun misalnya sekarang udah ada yang terlanjur ngalamin, ada baiknya kita pelajarin gitu, karena itu sangat merugikan. Gak kecil duitnya cuy. Nah sekarang gue coba bahas dari sisi si pelakunya ya. Di awal-awal mobil masuk itu kan infonya dia rutin buat update. Jadi nanti pengerjaan sekian persen udah sampai mana, dia foto, dia update. Itu bagus. Itu bagus buat nambah trustnya si klien atau customer. Dan juga klien atau customer itu jadi tahu gitu kan progres barangnya dia tuh udah sampai di mana, udah mau selesai atau misalnya masih jauh, terus hasilnya seperti apa. Tujuannya kalau misalnya ada kendala, nah itu bisa didetek tuh kendalanya di mana, segala macamnya, terus nanti diperbaikin gitu kan. Tujuannya itu kalau menurut gue harusnya seperti itu. Nah tapi belakangan itu dia bilang berapa bulan kemudian jadi slow response, jadi susah dihubungin lah intinya. Udah gitu nggak ada update lagi progresnya udah sampai mana. Alasannya macam-macam, mulai dari orang tua yang sakit, terus permasalahan tanah dan bank segala macam, terus dianya yang sakit dan lain-lain. Terus di akhir video dia juga dijelasin bahwa ternyata permasalahannya adalah dia nggak punya manpower. Jadi dia mungkin nyabut orang atau kerjanya dilempar ke orang, dan ternyata orang yang dia pegang itu mungkin nggak beres, kerja sama mereka tuh nggak beres. Entah siapa yang salah, pokoknya kerja sama mereka itu nggak beres. Jadi mungkin nggak satu orang tuh, nggak satu tangan yang ngerjain barang itu. Mungkin di tim A nggak beres, oper tim B nggak beres, oper tim C, akhirnya banyak tangan yang megang. Jadi nggak dari awal tuh satu tangan tuh sampai selesai. Nah ini menurut gue adalah sebuah masalah juga buat pelaku usaha di bidang apapun, bengkel, di project, dan apapun lah. Karena gue juga pernah ngalamin hal yang serupa di project. Udah kan gue saat itu lagi nggak bisa handle waktu berbarengan karena posisi masih kerja. Akhirnya dapat kerjaan, gue lempar ke orang yang tadinya gue anggap dia bisa ngerjain, ternyata bermasalah. Cuman tetap di satu tangan. Waktu itu gue ngalaminnya tetap di satu tangan, gak dioper-oper sampai beres lah intinya. Beres kesepakatan antara gue dan yang punya kerjaan. Rugi pasti, gue juga rugi lumayan gede. Cuman saat itu gue pikir yang penting apa yang jadi tanggung jawab gue beresin dulu sampai ada ikrar, oke, selesai, beres permasalahan, ya udah gue bisa tenang. Intinya gitu. Makanya nyari orang ini emang gak gampang gitu kan, nyari karyawan ini emang gak gampang. Apalagi sifatnya bengkel itu kan orangnya continue tiap hari di situ gitu kan, ngerjain di situ. Makanya perlu sangat amat teliti buat milih pekerja kita. Kalau misalnya skillnya kurang bagus dikit, kalau menurut gue oke lah, bisa diasah. Tapi kalau udah sifatnya jujur segala macam, nah itu mesti dipertahanin cuy. Ya agak kurang dikit, kalau dia jujur nggak masalah lah, bisa diasah gitu kan.
Selanjutnya karena beberapa masalah tadi, dia tuh jadi janji-janji terus buat balikin mobilnya itu kapan. Dari Januari masuk, Juni baru sampai, itu pun udah dalam ngalamin perdebatan yang lumayan kalau menurut gue. Detailnya nanti lo bisa lihat di videonya langsung. Lumayan lama cuy, satu mobil 6 bulan. Kacau ya. Nah itu sebaiknya sih kalau memang ada masalahnya dari awal, disampaikan dari awal aja gitu kan. Nah ini agak berat sih nyampe ini kalau misalnya apalagi kondisinya dia kan bengkel baru, ngasih kerjaannya gratis, dan orang yang dia tawarin kerjaan gratis itu adalah seorang konten kreator yang mana kerjanya pasti terpublikasi baik atau buruk ya gitu kan. Terus kita kan pelaku usaha nih, ceritanya kita pelaku usaha lah ya. Terus kita dapat klien pertama, dan ini ibaratnya klien yang punya influence. Oke lah, misalnya jadi lebih lama, itu udah nilai minus sih sebenarnya. Tapi minimal saat balik ke tangan si customer atau si yang punya, minimal itu barang dalam kondisi yang layak lah gitu. Mobil datang dalam kondisi nyala, balik kondisi nyala. Mobil datang kondisi terpasang semua part, balik kondisi terpasang gitu kan. Hasil kurang-kurang bagus, kurang-kurang rapi, menurut gue lebih mending daripada berantakan kayak yang di videonya Edward itu. Itu kacau sih, parah sih kalau menurut gue sampai kondisi sampai begitu banget gitu. Karena kan jadinya PR 2 kali tuh. Mobil datang kondisi layak, tinggal finishing, masuk ke bengkel, balik bener-bener nggak bisa dipakai, nyala pun nggak bisa gitu. Bahkan saat dibuka kap mesin tuh kayaknya banyak buat yang hilang, dan gue mikirnya ya ini suzon gue ya, semoga gue salah. Ya partnya yang banyak yang dioprak-oprek gitu kan, banyak yang hilang atau apa ya, semoga gue salah gitu kan. Cuman kalau yang gue lihat dari kondisi kayak gitu, rata-rata yang udah sih begitu gitu kan, kenakalan bengkel-bengkel yang nggak beres. Terus mungkin bakal ada orang bilang ya kalau punya duit sih gampang bisa digituin gitu kan, mobil diberesin segala macem, jadi bisa nutupin ruginya lah. Lagi-lagi mendingan rugi gitu daripada nama lu hancur dan kedepannya lu nggak bisa ngelanjutin usaha itu. Kalau lu rugi saat itu, satu kerjaan lu rugi nih, tapi misalnya nanti reviewnya bagus, minimal nggak bagus banget pun ya nggak jelek lah gitu. Insya Allah kedepannya bakal ada lagi gantinya yang buat nutupin rugi-ruginya itu, ketimbang lu balikin dalam kondisi nggak layak. Toh juga saat pertama lu ditawarin itu kan kondisinya nawarin dengan gratis gitu kan, artinya kan dia udah siap rugi gitu, dia siap ngebakar uang lah ibaratnya, ngejual rugi buat naikin si bengkelnya dia. Jadi ya udahlah, udah tanggung rugi sekalian gitu kan, yang penting namanya tetap baik dan kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Tapi ini enggak. Dan yang bikin gue tadi di awal mikir bahwa kok kayak terkesan kabur atau terkesan nipu itu, ternyata ada beberapa customer yang lainnya yang juga ngalamin hal yang sama. Jadi bukan 1-2 orang yang ngalamin hal yang serupa, dan konon katanya bengkelnya pindah-pindah. Jadi mungkin di sini ada masalah apa, pindah lagi, ada di sini ada masalah apa, pindah lagi, sampai pas pertama kali mobilnya si Edward itu masuk, terus dia ambil lagi, itu kondisi bengkelnya udah berbeda dengan kondisi saat dia nganterin mobilnya gitu kan. Nah ini jadi nilai minus selanjutnya. Jadi prasangka orang kan beda ya ke dia. Terus buat gue tutup sekalian, daripada nih, ini Indonesia banget sih, daripada ngasih harga teman, harga diskon, harga perkenalan, terus apalagi dia kan nawarinnya gratis gitu kan, tapi pada akhirnya memberatkan lu dan hasilnya gak maksimal dan bahkan mengecewakan, mendingan lu kasih harga normal. Masuk budgetnya, kerjain, gak masuk gak usah dikerjain. Itu terdengar angkuh, tapi kalau menurut gue, apalagi buat pelaku usaha yang awal-awal, itu lebih baik ketimbang lu menjanjikan angin surga gitu kan. Oke, gue kasih gratis, gue serap segala macam, tapi pada akhirnya lu berat. Toh saat keuangan lu berat, itu dampaknya ke hasil kerjaan juga. Lu mungkin gaji karyawannya gak full, atau misalnya gak lancar, beli materialnya mungkin gak sesuai speknya, akhirnya kan kerjaan downgrade. Mending kalau cuma downgrade gitu kan, tapi kalau sampai bener-bener gak kelar dan hancur, ya itu masalah sih kalau menurut gue.
gitu. Oke, mungkin dari gue itu aja. Semoga bisa diambil pelajarannya, dan semoga baik sebagai klien maupun sebagai pelaku usaha jangan sampai ngalamin hal kayak gini, karena ini bagi kedua belah pihak sebenarnya betul-betul nggak menguntungkan lah. Klien lebih dirugikan karena barangnya dia hancur sehancur-hancurnya. Kalau yang gue lihat, si pelaku usaha juga namanya buruk, dan gue rasa buat ngelanjutin usaha itu sangat berat. Jadi ya semoga nggak ada yang ngalamin, jadi pelajaran lah intinya. Oke, thanks buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.